Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini khusus karena kita sekarang tinggal 1 hari lagi di bulan Sya'ban, dan insya Allah besok malam kita akan masuk kepada malam pertama Ramadan jika tidak ada halangan. Maka pada malam ini saya ingin ngajak teman-teman untuk membahas sedikit tema persiapan bulan suci Ramadan, dan saya akan mengambil beberapa nasihat para ulama terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan, supaya nasihat-nasihat ini menjadi booster buat kita semua. Nah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh para ulama yang luar biasa menurut saya. Kata para ulama, tidak ada seorang pun yang bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tidak ada seorang pun yang mengundang tamu di rumahnya tanpa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu itu. Demikian juga dengan Ramadan. Maka orang yang akan melakukan rihlah Ramadan tidaklah akan sempurna rihlahnya kecuali dia mempersiapkan diri. Jadi kalau Ramadan ini kita ibaratkan dengan sebuah rihlah, sebuah wisata, karena sesungguhnya wisata orang yang beriman itu adalah puasa atau Ramadan. Maka kalau Ramadan itu adalah sebuah rihlah, sebuah wisata, nggak mungkin kita melakukan sebuah rihlah, wisata, trip, traveling tanpa mempersiapkan segala sesuatu. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita nekat traveling dan nggak mempersiapkan apa-apa, maka kita akan mengalami banyak masalah di perjalanan. Kita nggak akan cukup bekal, sehingga kita nggak akan sampai ke tujuan. Kita akan terkatung-katung di tengah jalan, kita kelaparan, kita kedinginan, kita kehausan, kita kehabisan bekal dan seterusnya. Itu karena kita melakukan perjalanan tanpa mempersiapkan apa-apa. Kalau Ramadan itu diibaratkan dengan sebuah safar atau perjalanan. Dan kalau Ramadan itu diibaratkan dengan tamu, maka tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyenangkan tamunya, sehingga tamu itu akan berkesan berada di rumahnya. Jadi kalau tamu itu berkesan, apalagi dia adalah tamu istimewa, ketika dia nanti pulang kembali kepada atasannya atau tuannya atau rajanya, dia akan menceritakan hal-hal yang baik tentang kita. Bahkan dia akan meminta kepada rajanya untuk menghargai kita, berbuat baik kepada kita, memberi kita hadiah dan banyak kebaikan lain yang dia akan mintakan kepada rajanya ketika dia pulang dari rumah kita. Karena dia merasa betah dan nyaman selama berada di rumah kita. Nah, itu kalau kita ibaratkan bulan puasa seperti tamu. Jadi kita siapkan rumah kita, siapkan, dan rumah dalam konteks ini adalah hati. Kita siapkan rumah kita senyaman mungkin buat tamu, selapang mungkin buat tamu, seindah mungkin buat tamu, sehingga ketika tamu datang dia merasa bahwa dia tidak terusik dengan keadaan rumah kita. Biasanya kalau mau ada tamu istimewa ya di rumah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita
akan rapihkan rumah kita, kemudian kalau banyak hal yang berantakan kita balikin ke tempatnya, kita bersihkan, kita pel. Kalau perlu kita siapkan ruang khusus buat tamu, kemudian kita semprot pengharum ruangan, kita ganti spray yang baru, sarung bantal yang baru, kita kosongkan lemari buat dia menyimpan pakaiannya, kamar mandinya kita siapkan sabun, handuk segala macam, kemudian mobil juga kita atau kendaraan juga kita cuci agar kita bisa menemani dia keliling di tempat kita misalnya, atau kita siapkan makanan terbaik, snack terbaik, buah terbaik, minuman terbaik agar ketika tamu datang ke rumah kita, tamu itu langsung berkesan, nyaman, dan mau kembali lagi ke rumah kita di kesempatan yang lain. Nah, kira-kira kalau kita ibaratkan itu kepada Ramadan, maka rumahnya apa? Rumahnya kata ulama adalah hati kita. Jadi orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan adalah orang yang mempersiapkan rumah yang baik, yaitu hatinya. Mempersiapkan hati yang lapang, hati yang nyaman, hati yang bersih, gak ada sampahnya, gak ada penyakitnya, gak ada kotorannya, senyaman mungkin buat tamu Ramadan yang istimewa. Sehingga dengan demikian kita berharap Ramadan itu akan nyaman berada di hati kita. Dan kalau Ramadan nyaman di hati kita, itu artinya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan itu akan bisa kita maksimalkan, baik puasanya, tarawihnya, dan amal-amal lain yang sangat istimewa. Pada akhir Ramadan nanti, sebelum dia kembali kepada rajanya, tuannya, Ramadan itu akan memberikan kita hadiah istimewa sebagai ucapan terima kasih dari dia. Dia akan berikan kita hadiah istimewa, seperti seorang tamu yang merasa nyaman selama 1 bulan berada di rumah kita. Dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa sangat leluasa berada di rumah kita, berkesan. Maka sebelum dia pulang, dia pasti akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih. Maka begitu juga dengan Ramadan, sebelum dia pulang pasti dia akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apa hadiah terbaik dari Ramadan? Lailatul Qadar, malam yang khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah hadiah atau oleh-oleh terbaik yang diberikan oleh Ramadan ketika dia kembali kepada tuannya. Itu adalah nasihat pertama dari para ulama tentang menyambut Ramadan. Kalau kita singkat, kita simpulkan, orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Ulama memberikan ilustrasi ya tentang Ramadan ini dengan 2 ilustrasi, dengan 2 permisalan. Yang pertama, Ramadan seperti sebuah rihlah perjalanan. Maka orang yang paling baik dalam melakukan perjalanan adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum berjalan. Lalu perumpamaan yang kedua, kata para ulama, seandainya Ramadan itu diibaratkan sebagai tamu, maka orang yang paling baik, tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala kebutuhan tamu itu sebelum mereka datang. Nah, sehingga nanti tamu yang berkesan akan memberikan hadiah ucapan terima kasih di akhir sebelum dia kembali kepada tuannya. Atau perjalanan yang berkesan akan memberikan banyak kenangan, banyak pengalaman baik, banyak pelajaran, banyak keuntungan kalau perjalanan itu disiapkan bekal dengan sebaik mungkin. Inilah nasihat pertama dari para ulama. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita siapkan? Bekal apa untuk menyambut Ramadan? Tadi saya sebutkan salah satunya, kalau diibaratkan Ramadan itu seperti tamu, maka kita siapkan rumah kita sebaik mungkin untuk Ramadan. Dan rumah yang paling baik untuk Ramadan dalam konteks Ramadan adalah hati kita. Itulah rumah yang paling baik. Sehingga siapa yang mempersiapkan hatinya,
Siapa yang membersihkan hatinya, melapangkan hatinya dalam menyambut Ramadan, insya Allah dia telah memulai perjumpaan dengan Ramadan secara baik, secara berkesan. Itu persiapan pertama yang perlu kita coba renungkan sebelum kita menyambut Ramadan. Persiapan kedua adalah persiapan ilmu. Karena Ramadan itu adalah salah satu di antara sekian banyak syariat Allah. Dan kita nggak bisa mengamalkan satu syariat Allah itu hanya dengan hawa kita, dengan kepengennya kita. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Nggak bisa, kita harus belajar. Kita harus baca lagi. Coba buku-buku lama kita yang bertema tentang Ramadan, kita buka lagi nih. Kita baca lagi fikihnya, kita baca lagi pembatal puasanya, kita baca lagi syarat-syaratnya, kita baca lagi adab-adabnya, kita baca lagi hadis-hadisnya, kisah-kisah inspirasinya, supaya sebelum kita masuk Ramadan, masih ada waktu 1 hari ini, kita sudah mempersiapkan ilmu, karena itu adalah sebaik-baik persiapan. Al-ilmu qabla al-amal, kata para ulama. Ilmu itu harus selalu mendahului amal. Nggak boleh beramal sebelum berilmu. Harusnya berilmu dulu baru beramal. Jadi termasuk kita dengan mendengar nasihat-nasihat ulama yang ada di banyak sosial media, terutama ulama-ulama yang kita kenal dan kita percaya dari sisi keilmuan dan keamanahan mereka, maka kita belajar lagi, kita dengarkan lagi. Dan itu butuh banget untuk ngebooster hati kita dan ngebangun persepsi pikiran kita. Ngebooster hati dan pikiran. Hati itu butuh dibooster supaya semangat, pikiran itu butuh dibooster supaya paham, supaya nggak bingung, supaya nggak galau. Makanya persiapan yang paling baik setelah mempersiapkan hati adalah mempersiapkan pikiran, yaitu dengan ilmu. Baca, iqra. Baca lagi, dengarkan lagi, simak lagi, perhatikan lagi tentang bab Ramadan. Bahkan kalau misalnya kita serius mempersiapkan diri terhadap Ramadan, dalam menyambut Ramadan, maka kita akan semakin ngerasa Ramadan itu istimewa. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri terhadap Ramadan, kita kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba udah malam pertama Ramadan, kita jadi nggak ngerasa apa-apa, nggak ada yang beda gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa Ramadan itu nggak terlalu istimewa. Karena nggak terlalu istimewa, amalan kita pun tidak akan istimewa. Jadi mempersiapkan Ramadan itu, nasihat-nasihat di akhir Sya'ban itu bukan sekedar basa-basi, tetapi itu dalam rangka untuk mengkondisikan suasana, hati, perasaan, dan pikiran kita bahwa sebentar lagi kita mau ketemu dengan Ramadan. Sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Jadi benar-benar kita siapin dengan serius. Baca, dengarkan, perhatikan. Itu adalah nasihat pertama dari ulama, yaitu mereka meminta kita untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, nasihat dari para ulama yang bagus adalah mereka bercerita, dulu orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu contoh betapa antusiasnya orang-orang soleh sebelum kita terhadap Ramadan. Saking antusiasnya, saking mereka mencintai Ramadan, saking mereka rindu dengan Ramadan, maka disebutkan selama 6 bulan sebelum Ramadan, mereka selalu berdoa. Selama 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan berdoa. Kita mungkin baru teringat untuk berdoa dipertemukan dengan Ramadan itu di bulan Rajab, atau bahkan di bulan Sya'ban, atau bahkan H-3, H-2, atau H-1. Ada juga yang bahkan nggak sadar tiba-tiba udah Ramadan. Malam ini udah tarawih ya? Masih belum ngeh gitu. Saking kita nggak kangen dengan Ramadan. Saking kita nggak terlalu care, nggak terlalu peduli dengan Ramadan. Dan itu menjadi salah satu
cermin, salah satu indikasi tentang kondisi iman kita. Karena orang yang tidak merindukan Ramadan, maka pasti imannya bermasalah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia rindu dengan Ramadan. Di antara ciri orang-orang yang beriman adalah dia cinta dengan Ramadan. Di antara ciri orang yang beriman, dia sedih dengan kepergian Ramadan. Jadi disebutkan di dalam kisah orang-orang soleh sebelum kita bahwa kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Jadi para salafus soleh atau orang-orang soleh sebelum kita, mereka berdoa selama sittata ashhur, selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Ramadan. Mereka sangat merindukan Ramadan. Jadi 6 bulan mereka menunggu-nunggu Ramadan. Mereka nunggu Ramadan 6 bulan. Berapa lama kita menunggu Ramadan? 3 hari, 1 minggu, 1 bulan misalnya. Bagaimana cara kita menunggu? Apakah kita menunggu hanya dengan diam? Ataukah kita menunggu sambil mempersiapkan hati kita sebagai rumahnya Ramadan? Apakah kita menunggu dengan mempersiapkan ilmu sebagai bekal Ramadan? Apakah kita menunggu dengan berdoa agar Allah menerima kita untuk bertemu dengan Ramadan? Atau bagaimana cara kita menunggu Ramadan? Nah, di situ juga kita jadi belajar sebetulnya keadaan iman kita seperti apa. Dan itu jelas banget, nggak bisa dibohongin. Jadi muhasabah diri kita masing-masing lah. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kita tanya, kalau ulama dulu membuktikan cinta mereka terhadap Ramadan dengan berdoa selama 6 bulan, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan Ramadan seperti mereka? Apakah kita mencintai Ramadan seperti mereka? Dan jawabannya bukan dengan lisan. Jawabannya lihat aja pada diri kita selama ini. Berapa bulan kita mendoakan pertemuan dengan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Kapan kita doa itu? Oh, seminggu yang lalu Ustaz. Oke. Nggak terlalu telat juga. Oh, baru malam ini Ustaz. Nggak apa-apa. Belum telat juga. Tapi ada juga orang yang bahkan nggak berdoa itu tiba-tiba udah masuk Ramadan. Itu menunjukkan bahwa dia nggak rindu dengan Ramadan. Kalau dia nggak rindu dengan Ramadan, maka dipertanyakan kebaikan di dalam hati atau imannya. Itu. Kemudian wa yad'una Allah sittata ashhur min ba'dih ay yataqabbala minhum. Setelah Ramadan, orang-orang soleh sebelum kita juga masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka selama Ramadan kemarin. Jadi 1 tahun full mereka berdoa tentang Ramadan. 1 tahun mereka berdoa tentang Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Masuk bulan Ramadan sampai 6 bulan setelahnya, sampai 6 bulan kemudian mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Kenapa? Kok sebegitu antusiasnya para ulama tentang Ramadan? Saking mereka sadar dan paham betapa Ramadan ini waktu yang sangat istimewa. Kalau nggak paham nggak akan kayak gini. Kalau nggak paham nggak akan seantusias ini. Kalau nggak paham betapa Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa, mereka nggak akan habiskan waktu 1 tahun berdoa tentang Ramadan. Apa yang paling sering kita doakan dalam doa-doa kita? Yang paling sering kita minta apa? Meminta jodoh? Berarti itulah hal yang paling penting bagi kita. Yang paling sering, arti yang paling sering dalam waktu yang lama. Jodoh, berarti itulah yang paling penting bagi kita. Gak salah sih, tapi di situ kita jadi tahu diri siapa kita sebetulnya. Apakah masalah harta, pekerjaan? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Apakah masalah keluarga? Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Sedangkan orang-orang soleh sebelum kita, yang paling sering mereka doakan di dalam doa-doa mereka sepanjang tahun adalah tentang Ramadan. Ini menunjukkan betapa mereka mencintai Ramadan.
Ini menunjukkan betapa mereka menganggap Ramadan adalah yang paling penting, yang paling istimewa dalam hidup mereka. Dan malam ini kita masih bisa berdoa dengan doa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ini adalah nasihat kedua. Jadi berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan dan merasa rindu kepada Ramadan, merasa cinta kepada Ramadan. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Gimana biar muncul rasa cinta dan rindu terhadap Ramadan? Nggak ada jalan lain kecuali kita belajar untuk mengenal Ramadan lebih dekat. Karena bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak kenal? Kan ada istilah tak kenal maka tak cinta. Jadi harus kenal dulu dengan Ramadan. Kita tahu nggak Ramadan itu seberapa istimewa? Kalau ibarat seorang perempuan, seberapa cantik dia, seberapa menawan dia, seberapa baik dia. Kalau ibarat laki-laki, seberapa baik, seberapa bertanggung jawab, seberapa mampu dia. Kenal nggak kita? Karena kalau nggak kenal nggak akan ada rasa. Jadi kita belajar untuk lebih mengenal Ramadan. Apa yang harus kita tahu tentang Ramadan? Keutamaannya, fadilahnya. Ramadan itu apa aja? Ramadan itu kelebihannya apa aja? Sehingga ketika kita tahu kelebihan Ramadan 1, 2, 3 dan seterusnya, semakin muncul rasa kita untuk menghargainya, menganggapnya istimewa, sampai muncul rasa cinta, rindu dan seterusnya. Makanya di awal Ramadan atau menjelang Ramadan, Nabi SAW menyampaikan sebuah khutbah atau sebuah nasihat kepada para sahabat di masa beliau. Kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftah fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kebaikan, syahrun mubarak, kata Nabi. Kalau Nabi bilang mubarak, maka benar-benar mubarak. Mubarak itu artinya berkah. Arti berkah itu ziyadatul khair. Kebaikannya itu bukan berkurang, bukan sama, tapi nambah terus. Itu arti berkah. Definisi berkah dalam Islam itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu arti berkah. Makanya ketika kita bilang semoga berkah, artinya semoga bertambah kebaikannya. Maka ketika ada hari yang disebut dengan Yaumun Mubarak, hari yang berkah atau Syahrun Mubarak, bulan yang berkah, berarti bulan itu, hari itu, waktu itu adalah waktu yang kebaikannya bertambah. Jadi hari Ramadan itu setiap hari bertambah kebaikan. Hari pertama ada kebaikan, hari kedua lebih banyak lagi, hari ketiga lebih banyak lagi, hari keempat lebih banyak lagi, sampai 10 hari terakhir berlimpah kebaikan. Itulah yang disebut dengan Syahrun Mubarak. Artinya bulan yang kebaikannya bertambah setiap hari. Sehingga kalau misalnya kita merenungkan ini saja, gak bisa hanya kita baca. Kita harus renungkan, kita tafakuri. Arti bertambah kebaikan itu, oh malam ini turun malaikat 1000, malam besok 2000, malam lusa 3000. Malaikat itu semakin bertambah, malam Ramadan bertambah banyak jumlah malaikat yang turun ke langit dunia dan mendoakan orang-orang yang berpuasa. Malam ini Allah berikan sekian ampunan, malam besok lebih banyak ampunan, malam lusa lebih banyak lagi ampunan. Malam ini Allah dekatkan ke surga, malam besok lebih dekat lagi, malam lusa lebih dekat lagi, dan seterusnya. Malam ini Allah berikan rahmat dalam kehidupan orang yang berpuasa, malam besok rahmatnya ditambah, malam lusa ditambah lebih banyak lagi. Itu artinya mubarak. Jadi arti mubarak ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau Nabi mengatakan Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang bertambah kebaikannya setiap malam, bertambah kebaikannya setiap hari, bertambah kebaikannya setiap maghrib, bertambah kebaikannya setiap sahur, bertambah kebaikannya setiap
tarawih, bertambah kebaikannya setiap ayat yang ditadaruskan, bertambah kebaikannya setiap waktu. Itulah yang disebut dengan mubarak. Sehingga kalau kita renungkan dan kita coba bayangkan, kebaikan-kebaikan itu wujudnya macam-macam. Ampunan bertambah, pahala bertambah, rahmat Allah bertambah, doa-doa malaikat bertambah, kasih sayang Allah bertambah. Pokoknya semua bentuk-bentuk kebaikan bertambah pada bulan Ramadan setiap harinya. Kemudian Nabi mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamah tuftah fihi abwabul jannah. Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan itu untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim. Pada bulan itu Allah dibukakan pintu-pintu surga. Bukan satu pintu, tapi abwab, banyak pintu. Tuftah fihi abwabul jannah. Dibukakan banyak pintu surga. Apa sih maksud dibukakan banyak pintu surga? Artinya kalau kita lihat penduduk surga kelak di akhirat, bertemu dengan penduduk surga kelak di akhirat, dan kita berdoa semoga kita termasuk di antaranya. Maka ketika ditanya, apa amalanmu yang membuat kamu masuk surga? Hampir sebagian besar menjawab, amalanku adalah Ramadan. Itu maksud dari tuftah fihi abwabul jannah. Rata-rata menjawab, kenapa kamu masuk surga? Kan di dalam surat At-Tur kalau nggak salah itu diceritakan tentang pertemuan ahlu surga ya. Para ahli surga itu mereka saling menyapa, yatasa'alun, mereka saling bertanya, bagaimana kamu bisa masuk surga, apa amalanmu bisa masuk surga. Mereka saling bertanya, tapi pembicaraan mereka semuanya baik-baik, tidak ada yang membicarakan orang lain, apalagi ngomongin aib orang di dalam surga, itu nggak ada. Semuanya yang baik-baik. Maka yatasa'alun, mereka saling bertanya, apa yang membuat kamu masuk surga? Hampir semuanya mengatakan Ramadan. Itu maksud dari tuftah fi abwabul jannah. Artinya pada bulan Ramadan itu peluang masuk surga itu besar sekali. Pada bulan Ramadan itu kesempatan masuk surga itu besar sekali. Jadi siapa yang kehilangan Ramadan dan tidak mendapatkan peluang surga, akan lebih sulit bagi dia untuk mendapatkannya di bulan yang lain. Saya ulangi, siapa yang kehilangan Ramadan dan tidak mendapatkan tiket ke surga, kesempatan ke surga, kebaikan dan peluang ke surga, maka akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan di bulan yang lain. Rugi banget. Tuftah fihi abwabul jannah. Dibukakan di dalam bulan itu pintu-pintu surga. Jadi kesempatan masuk surga itu kita lagi dapetin nih bulan Ramadan. Kalau di bulan lain untuk dapetin kesempatan masuk surga, karena masuk surga itu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah, mahal loh. Ala sil'atallahi al-ghaliyah, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah, kata Nabi. Bukankah harta berharga milik Allah itu sangat mahal? Bukankah harta yang berharga milik Allah itu adalah surga? Jadi maksudnya, kalau kita punya harta yang kita simpan, kalau kita punya barang yang kita simpan dengan baik, perhiasan kita atau uang kita atau aset kita, maka bisa dibilang sil'ah itu seperti aset, seperti barang berharga, seperti harta yang disimpan dengan baik. Ala sil'atullahi ghaliyah, bukankah harta yang paling berharga di sisi Allah itu harganya mahal? Ala sil'atullahi hiyal jannah, dan barang yang paling berharga di sisi Allah itu adalah surga. Jadi masuk surga itu walaupun Allah Maha Rahman dan Rahim, tetapi bukan berarti surga itu murahan, enggak. Allah Maha Pemurah, tetapi surga itu tidak murahan. Surga itu mahal. Surga itu berharga. Untuk masuk surga itu susah, Allah mudahkan. Kalau mau pakai
cara normal masuk surga itu susah. Bisa dibilang hampir nggak ada satupun dari kita yang saat ini sedang ikut talim mungkin yang layak masuk surga. Ilahi las tulil firdausi ahla. Nggak ada satupun dari kita yang layak masuk surga. Semua kita layaknya masuk neraka, tapi Allah mudahkan. Salah satu kemudahan yang Allah berikan agar kita bisa masuk surga itu yang tidak diberikan di waktu atau kesempatan yang lain adalah Ramadan. Jadi melewatkan Ramadan seperti melewatkan sebuah kesempatan yang sangat istimewa, rugi. Tuftah fihi abwabul jannah. Jadi kalau mau ditanya sebagian besar penduduk surga, ma adkhalakal jannah, apa yang membuat kamu masuk surga? Dia akan mengatakan siyamu Ramadan, qiyamu Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan. Hampir semua atau sebagian besar penduduk surga itu masuk surganya karena Ramadan. Jadi rugi banget yang kehilangan Ramadan. Ini maksud dari tuftah fihi abwabul jannah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Baru 2 kalimat ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftah fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bertambah terus kebaikannya, berkah. Waktunya bulan yang pada waktu itu pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu surga dibuka, artinya kesempatan surga itu terbuka lebar dengan sahur masuk surga, dengan takjil masuk surga, dengan memberi makan orang yang berbuka puasa masuk surga, dengan tadarus dan khatam Al-Quran masuk surga, dengan tarawih masuk surga, dengan witir masuk surga, dengan apalagi yang paling puncaknya termasuk dengan puasa itu sendiri masuk surga. Aroma mulut orang yang berpuasa seperti lebih baik daripada aroma surga, artinya sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah dengan Lailatul Qadar atau i'tikaf fi asyarah min awakhir Ramadan, maka dia juga menjadi jalan masuk surga. Banyak kesempatan masuk surga di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak dapat satupun. Padahal abwab tuftah, pintu-pintunya terbuka, tapi kita nggak ada satupun yang bisa masuk di pintu-pintu itu, rugi. Kalau bulan yang lain mungkin yuftah fihi babul jannah, dibukakan pada bulan itu, pada waktu itu satu pintu surga. Tapi di dalam Ramadan tuftah fihi abwabul jannah, semua pintu dibuka. Pintu sedekah dijadikan, mungkin kalau di bulan yang lain kita bersedekah setelah sekian baru layak masuk surga. Tapi kalau di bulan Ramadan, sekali kita memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa pada saatnya, jannah, surga. Sahur saja walaupun kita nggak lapar-lapar amat, jannah, surga. Makanya Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri wal barakah. Makan sahurlah kalian karena di waktu sahur itu ada berkah, ada kebaikan, ada yang bertambah. Jadi ketika Allah membukakan kesempatan ke surga, tapi ada orang yang mengabaikan, melalaikan, gak peduli, Allah bertanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah udah bukain nih pintu-pintu surga. Allah udah berikan nih waktu yang berkah penuh dengan kebaikan, tapi masih diabaikan, masih dicuekin, gak peduli, gak ngerasa penting. Kita malah lebih sibuk dengan urusan yang lain daripada urusan Ramadan. Maka Allah bertanya, kalau kita tuh kayak terheran-heran gitu, kok bisa gitu. Maka Allah bertanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari Rabb-Mu yang maha baik? Kok masih lalai dari kasih pintu-pintu surga? Nanti di waktu dia di akhirat nggak masuk surga, dia bilang, ya Allah, kok
engkau tidak adil kepada saya, ya Allah, kenapa saya nggak bisa masuk surga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia menyalahkan Allah. Padahal Allah udah membukakan abwab, banyak pintu di bulan Ramadan. Gak lama, ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari doang. Bukan syuhur, bukan sinin, bukan bulan yang banyak, bukan waktu tahun-tahun yang banyak. Cuman ayam, cuman beberapa hari. Allah nggak mengatakan syuhurun ma'dudah, beberapa bulan, nggak. Sinin, nggak. Beberapa tahun. Ayam, hanya beberapa hari saja. Itu pun bukan 24 jam. Siang saja berpuasa. Yang lain, kita bisa beribadah tanpa harus merasa lapar, merasa haus. Jadi, udah dimudahkan sama Allah jalan ke surga, udah dimudahkan jalan sama Allah untuk dapat ampunan, udah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, masih enggan juga, masih mengabaikan juga, masih cuek juga, masih nggak peduli juga. Allah nanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu lalai dari Tuhanmu yang maha baik? Tuftah fihi abwabul jannah, dibukakan pada waktu itu pintu-pintu surga. Artinya kesempatan masuk surga di bulan Ramadan itu luar biasa besar, yang tidak ada di bulan yang lain. Amalan kecil yang kita nggak sadar ternyata babun min abwabil jannah, menjadi salah satu di antara pintu-pintu surga. Amalan terkecil yang kita nggak sadar. Kemudian wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup, dikunci, bukan cuman ditutup, dikunci, fihi abwabul jahim, pada bulan itu pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Apa maksud pada bulan itu pintu neraka ditutup? Pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Maksudnya yang tadinya dia sudah berada di tepi jurang neraka, ada yang berada di tepi jurang neraka karena zina, ada yang berada di tepi jurang neraka karena durhaka kepada orang tua, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena riba, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena meninggalkan sholat, ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena zalim. Ada banyak dosa yang membuat kita berada di tepi jurang neraka, dan hampir saja tergelincir, terpeleset untuk masuk ke dalam jurang neraka itu. Atau bahkan sudah dicap, huwa min ahlin nar, hadzal rajul min ahlin nar, fulan min ahlin nar. Dia itu termasuk orang ahli neraka, laki-laki ini ahli neraka, perempuan itu ahli neraka, fulan ahli neraka. Mungkin sudah dicap. Tetapi karena Ramadan, tughlaq, Allah tutup pintu neraka. Maksudnya Allah selamatkan mereka dari api neraka, walaupun kaki mereka sebelah sudah berada di dalam neraka. Dalam bahasa kiasannya, walaupun sebelah kaki mereka sudah berada di dalam neraka, Allah selamatkan mereka, Allah ajak mereka, Allah tarik mereka dengan Ramadan. Walaupun sudah dicap nama mereka, ditulis di pintu neraka, Allah tutup pintunya, namanya dihapus, dia jadi min ahlil jannah. Itu maksudnya sangat banyak orang yang selamat dari api neraka karena Ramadan. Jadi nanti kalau ada orang yang dikeluarkan dari api neraka di akhirat, lalu ditanya, ma akhrajaka minan nar, apa yang membuat kamu keluar dari api neraka? Amalan apa yang kamu punya sehingga kamu yang tadinya udah divonis ahli neraka tiba-tiba selamat? Apa? Ma akhrajak, apa yang membuat kamu selamat dari api neraka? Maka sebagian besar orang-orang yang selamat dari api neraka itu akan menjawab, Ramadan. Yang menyelamatkan kami dari api neraka Ramadan. Dengan seizin Allah, kami selamat karena Ramadan. Kami selamat karena keberkahan mubarak, syahrul Quran. Masya Allah. Tughlaq fihi abwabul jahim. Jadi kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan besar untuk selamat dari api neraka, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan untuk masuk surga, Ramadan. Kalau mau cari waktu di mana setiap harinya bertambah kebaikan, Ramadan. Ramadan. Dan kemudian Nabi mengatakan juga,
wa tughallu fihi syayatin, dan diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Apa maksud diikat syaitan pada bulan itu? Karena syaitan itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Dan ada pasukan yang memang dia sangat spesial dalam menggoda manusia. Membuat manusia malas, membuat manusia durhaka, dan segala macam lah. Maka pemimpin-pemimpin setan-setan yang sering sekali mengusik manusia, pada bulan itu diikat. Mereka nggak bisa keluar. Mereka dikurung di lautan. Terus kenapa masih ada orang yang berbuat dosa, masih ada orang yang bermaksiat? Itu karena dia sendiri sudah lebih ngerti daripada syaitan dalam berbuat dosa. Artinya sebetulnya kalau kita mau beramal soleh di bulan Ramadan, kita jauh lebih ringan. Karena kita tidak perlu dihalang-halangi oleh syaitan. Kita nggak perlu disusah-susahkan oleh syaitan. Tapi kalau ada juga yang udah Allah ikat, setan masih juga malas, masih juga berbuat dosa, itu berarti dia sudah sangat terlatih. Berarti dia udah ditarbiyah banget sama setan selama ini. Maka yang harus dia lakukan adalah taubat. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini kalimat penting nih. Karena membahas Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan udah sering. Tapi kalimat yang terakhir kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi orang yang kehilangan Lailatul Qadar seperti kehilangan apapun dalam kehidupannya. Dia gak dapat apa-apa dalam hidup. Seperti itulah pentingnya Lailatul Qadar. Yang kehilangan Lailatul Qadar seperti gak dapat apa-apa dalam hidup. Ruginya tuh kayak gitu, rugi banget. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan seterusnya, maka dia seperti orang yang mendapatkan segalanya dalam hidup. Tahun lalu kita nggak bisa beriktikaf karena pandemi. Maka alhamdulillah kita masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, insya Allah. Maka dari itu, tahun ini nggak boleh kita lewatkan itikaf. Kalau kita nggak bisa itikaf full selama 10 malam atau 9 malam, minimal kita itikaf pada malam harinya saja. Kalau nggak bisa, full malam dan siang, malam harinya saja. Kalau nggak bisa malam harinya setiap malam pun, malam ganjilnya minimal. Kalau nggak bisa malam ganjilnya full, minimal sepertiga malam terakhir. Dari jam 1, jam 2 malam. Jam 1 paling telat lah. Kalau bisa dari awal malam, dari mulai ba'dal isya, setelah isya, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa, sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa juga, faqad hurim. Berarti dia nggak dapat apa-apa dalam hidup. Jangan sampai kehilangan. Nggak bisa full 10 hari, ambil malamnya saja. Gak bisa full setiap malam, ambil malam ganjil saja. Gak bisa full malam ganjil, ambil sepertiga malam terakhir di malam ganjil. Gak bisa juga, faqad hurim. Gak dapat apa-apa dalam hidup. Rugi. Dia punya harta, gak ada nilainya. Dia punya jabatan, gak ada nilainya. Dia punya pengikut, followers, gak ada nilainya. Pokoknya man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang nggak dapat malam kebaikan Lailatul Qadar, dia nggak dapat apa-apa. Kalau ada yang mau melakukan satu kebaikan yang nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 80 tahun lebih, itulah Lailatul Qadar.
Kita mau sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat kita lebih baik daripada entah berapa ribu, berapa juta rakaat yang dilakukan selama 80 tahun lebih atau seumur hidup non-stop. Itulah 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tadi kalimat terakhir yang diucapkan dalam khutbah Nabi itu adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa yang pengen rasanya beribadah dengan misalnya kayak kita baca Al-Quran 1 ayat pada malam Lailatul Qadar. Kita baca 1 ayat, tapi nilainya lebih baik dari kita membaca Al-Quran seumur hidup non-stop, maka bacalah Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 1 ayat lebih baik daripada membaca Al-Quran selama sepanjang hidup non-stop. Itulah Lailatul Qadar. Siapa yang pengen beristighfar? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Sayyidul Istighfar. Nah ini kayaknya perlu kita hafal dari sekarang. Doa Sayyidul Istighfar karena itu bagus banget. Kita baca pada malam Lailatul Qadar. Bahkan sepanjang bulan Ramadan kita baca doa itu, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal doa itu. Cari di internet Sayyidul Istighfar namanya. Hafal. Lalu ketika kita membaca doa itu pada malam Lailatul Qadar, itu seperti bahkan lebih daripada kita beristighfar sepanjang hidup non-stop. Gak mungkin kan Allah gak mengampuni? Sepanjang hidup kita beristighfar, gak mungkin kan Allah gak mengampuni? 80 tahun. Ya Allah ampunkanlah dosa saya selama 80 tahun. Itu masih kalah dengan sekali kita baca istighfar itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang gak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, dia seperti gak dapat kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Tadi itulah hadis riwayat Imam Ahmad yang disampaikan Nabi dalam bentuk khutbah pada malam pertama Ramadan atau menjelang Ramadan, supaya para sahabat ngerasain betapa istimewanya tamu yang mau datang ini, supaya kita tahu betapa istimewanya tamu yang mau datang ini. Jadi kita nggak sia-siain, kita nggak ngelewatin kesempatan ini dengan lalai, malas, akhirnya nyesel. Mudah-mudahan beberapa nasihat yang tadi disampaikan ulama kepada kita ini menjadi booster, menjadi penyemangat agar kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita.